Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Said Muhammad. Di sini Hmm. saya izin ya untuk interview tugas tim assignment karakter building Pancasila eh, dengan judul bimbingan belajar gratis dan literasi digital untuk anak terpinggirkan. Jadi nanti kira-kira untuk pertanyaannya nggak jauh-jauh beda dari situ. eh, karena ini kan ibunya sebagai guru mengaji ya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nurjana, guru ngaji di SI Al-Falah. Oke. Pertanyaan pertama yaitu untuk Bu Nurjana sendiri tanggapannya gimana sih buat bimbingan belajar gratis dan literasi digital untuk anak terpinggirkan? Jadi misalnya ini tuh masih relevan di zaman sekarang atau tidak gitu. Ya, senang aja sih Mas, bersyukur sih kalau memang ada yang memberikan bimbingan belajar apalagi secara gratis ya. Karena selama ini pun eh, untuk yang berbayar eh, istilahnya terkadang ada yang bayar, ada yang enggak gitu Mas. Kalau ada yang gratis, pastilah masyarakat atau orang tua dari siswa itu akan lebih antusias lah ya. Kalau memang gratis begitu. Gratis ya Mas ya. Gratis, catatan gratis, ingat. Iya. Karena selama ini saya ngajar walaupun ada di komplek yang istilahnya bukan menengah ke bawah ya, masih menengah ke atas lah. Ada beberapa yang memang untuk iuran standar sih 100.000, masih ada yang beberapa yang eh, kesulitan untuk dimintain untuk iuran tersebut begitu. Walaupun kami anggap sih orang tua tersebut dan orang tua siswa tersebut berpendidikan lah, jadi untuk memfasilitasi anaknya dengan 100.000 itu terkadang masih entah kesulitan, entah memang tidak mau berbayar, itu yang perlu digarisbawahi untuk orang tua tersebut gitu. Baik, baik, baik. Berarti intinya tetap setuju ya kalau ada misalnya bimbingan belajar yang gratis gitu. Setuju Oh, sekali kalau saya ya Mas ya. Kalau saya ya setuju sekali. Dan saya mungkin kalau enggak, kalau ya saya sebagai uh, wali murid pun saya setuju kalau memang ada yang gratis gitu. baik, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, kita ini kan membuat proposal ini salah satu tujuannya itu untuk salah satunya peningkatan akses pendidikan. Nah, em, kalau di lingkungan ibu sendiri, eh, untuk sekarang ini apakah sudah sangat bagus untuk akses pendidikannya atau ada yang kurang misal materinya atau misal ternyata lokasinya dan lain-lain. Alhamdulillah sih Mas, di sekitar kami sih sudah untuk pendidikan bagus.
Cuman memang uh, adalah mungkin di beberapa yang mungkin agak jauh sedikit itu yang mungkin hanya memberikan pendidikan itu hanya istilahnya ala kadarnya buat anaknya begitu. Jadi mungkin sesuai dengan kemampuan orang tuanya yang mungkin berpendapatan berpenghasilan yang hanya cukup mungkin untuk sekolah yang biasa saja, mungkin seperti itu dengan tidak memberikan bimbel yang lain-lain. Mungkin seperti itu, Mas. Oke oke. Baik, lalu selanjutnya, eh kita salah satu tujuannya juga kan ini biar mendapatkan kesadaran sosial ya. Jadi misal nih kalau memang diadakan bimbingan belajar gratis, kira-kira lingkungan sekitar tempat ibu mengajar ini antusias atau tidak gitu kalau ada yang gratis. Kan kalau tadi kan eh, dari pandangan ibu secara pribadi setuju banget nih. Nanti kalau misal lingkungannya dikasih gratis gitu, mereka pada mau nggak ikutan? Nah, sebentar saya nanya, masalahnya di sini yang mau dikasihkan bimbingan gratis itu tentang pendidikan maksudnya, tentang pendidikan formal atau tentang apa tuh, gitu kan? Atau tentang yang lain, begitu kan? Jadi kan eh, maksudnya mungkin tentang agama atau bimbingan pendidikan formal, contohnya kayak pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah, ada bimbingan gratisnya, atau ada semacam kayak ekstrakurikuler yang diberikan eh, apa ya di luar contohnya seperti mungkin ada coding seperti kayak ada beberapa sekolah gitu kan, terus dia mau untuk memperdalam lagi di bimbingan di luar bimbingan itu secara gratis gitu. Itu seperti apa Mas yang mau diberikan apa bimbingan gratisnya yang mau diberikan itu seperti apa? Hmm, untuk bimbingannya sendiri mungkin karena ibu sendiri kan guru ngaji ya, mungkin nggak jauh-jauh beda atau nggak jauh-jauh dari rumpun ilmu agama ya gitu. Jadi mungkin kayak misalnya fikih, habis itu belajar Al-Quran gitu. Boleh, bisa Mas, insya Allah ini bisa 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 mungkin apa namanya waktunya aja mungkin ya disesuaikan sama jadwal sekolah mereka karena kan kebanyakan anak-anak itu kan sekolahnya kan dari pagi sampai apa namanya siang kadang terkadang kan sampai sore jadi kan kalau malam biasanya mereka malah nggak mau gitu Mas karena kan mungkin mengganggu istirahat. Kadang kalau sore mereka terkadang apa namanya punya jadwal les sendiri. Ada beberapa ya yang memang apa namanya anaknya diberikan kegiatan les untuk menunjang aktivitas belajar mereka ya itu tadi les formal yang saya bilang tadi makanya saya nanya yang mau diberikan bimbingannya itu seperti apa mau pendidikan formal atau seperti apa begitu. Oke, baik baik baik. Em, lalu selanjutnya, hmm, dari tingkat antusiasme yang tadi ibu berikan. Nah, semisal nih kita udah buat suatu sistemnya gini nih, karena nanti mungkin gambaran lebih jelasnya kita buat platform digital gitu nanti.
eh, untuk membantu yang misal ternyata nggak bisa datang juga langsung ke tempat gitu onsite. Jadi bimbingan belajar gratisnya ini bisa diakses sama siapapun gitu, termasuk yang jarak Maksudnya jauh juga. live begitu. Iya, online juga. Nah, eh, kira-kira nih, eh, kalau misal dibuat full online, eh, lingkungannya sendiri sudah siap atau belum? Misal kayak di sana itu kayak udah paham atau belum cara pakai Google Meet atau semacamnya? Mungkin kebanyakan sudah ya Mas ya, karena terkait sama mereka kemarin kan kena ada beberapa yang terdampak sama COVID ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk pakai Zoom, Google Meet atau selevelnya lah. Karena kan beberapa siswa waktu apa namanya COVID kemarin kan juga laporan kepada gurunya entah pakai voice note atau pakai Zoom atau sejenisnya lah begitu. Oke, berarti rata-rata udah pada paham ya cara pakai teknologi digital gitu. Sudah banyak yang paham sih Mas. Oke, oke. Sama pertanyaan terakhir, untuk sekarang ini, ibu kan mengajar ngaji ya, betul ya? Eh, untuk kesulitan saat mengajar gitu, belajar mengajar gitu, eh, yang paling sulit tuh apa sih kira-kira dalam prosesnya? Yang paling sulit Iya. mengendalikan emosi anak-anak itu Mas. Emosi anak-anak yang menjelang remaja, emosinya sudah mulai untuk zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya Mas. Mungkin sudah terpengaruh sama gadget, terus mungkin capek ya karena sore capek, mungkin kondisi ngantuk, capek, lapar. Jadi banyaklah beberapa kendala yang saya hadapi, terutama emosi. Saya harus mengenal psikologis mereka. Uh, Intinya begini, saya harus kenal mereka secara emosional agar mereka paham, ngerti dan mau nurut dengan apa yang saya katakan begitu. Karena kan mereka seusia dari kelas 2 sampai kelas 6 lah ya. Jadi emosi mereka masih masih ada yang moody, masih ada yang apalagi yang dari anak-anak fase remaja, dari anak-anak menuju fase remaja di kelas 6 itu sudah emosinya sudah mulai apalagi yang perempuan, begitu ya Mas ya. Sudah terpengaruh sama gadget, ya sudah mulai harus gurunya yang lebih bisa tarik ulur terhadap siswanya begitu. Oke, baik. Yang tadi sebagai pertanyaan terakhir ya. Jadi saya juga udah mulai memahami permasalahan-permasalahan dan karena ini nanti rencananya kita akan membuat solusi untuk permasalahan ini. Jadi nanti kita izin memakai data wawancara ini ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurjana atas waktunya, uh, udah membolehkan saya interview gitu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semoga bermanfaat ya Mas ya. Ya, Dapat nilai baik. A. Ya.